Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan kami channel YouTube Sampurna Baik Official. Oke, di sini kita akan melakukan pengecekan sepeda, terutama apa sih titik-titik mana sih yang dioliin. Karena di workshop kita banyak banget teman-teman yang bertanya, Om gimana sih cara melumasin sepeda? Terus perawatan apa aja sih yang kita harus kasih pelumasan? Nah, di sini kita akan nunjukin, jadi stay tune di channel kita. Oke, di sini sebelum kita mengolihin, kita pastinya butuh minyak pelumasnya, ya kan? Otomatis. Jadi kita akan bagi beberapa. Jadi saya akan nunjukin ini oli atau pelumas yang secara umum ada di pasaran, murah, tapi tidak murahan. Yang penting original. Jadi ini cukup worth it lah untuk dipakai, mudah dan terjangkau dan ada di mana-mana. Dan di sini ada merek tertentu. Jadi ya ini ada berapa jenis dia yang umum. Ini untuk yang sintetisnya yang bisa di segala cuaca, dan ini yang jenis yang seramik. Kita di sini akan menggunakan yang umum aja ya. Jadi untuk teman-teman jadi nggak perlu pusing nyari yang lain, jadi kita pakai yang umum aja, bisa dibeli di mana-mana ya teman-teman. Jadi oke, kita lanjut untuk proses pelumasannya. Step awal kita akan melakukan pelumasan rantai. Ya, di sini kita juga perlu yang lap pengering. Kita bisa menggunakan lap bal kain bal yang beli di material banyak kok. Bisa tisu juga. Ini untuk bagian atas. Jadi teman-teman lihat nih, karena dia kan bentuknya lingkaran nih, arah kerjanya lingkaran. Jadi kita bagi dua, bagian atas sama bagian bawah. Oke, untuk bagian atas lebih mudah kita melakukannya di posisi di sini. Untuk bagian bawah kita lebih mudah di posisi sebelah sini. Untuk bagian atas kita lakukan seperti ini. Sedikit aja sembari jalan, yang penting dia rata. Sekiranya sudah basah semua, kita cukup. Oke. Nah, di sini kita lihat sudah basah semua. Oke. Nah. Tapi hati-hati ya teman-teman. Ini bisa nyangkut ke sini dan ketarik, akhirnya malah merusak RD-nya. Oke. Di sini sudah cukup. Dia tidak menetes, tidak terlalu kering, dan tidak terlalu basah. Jadi kenapa mesti dilap lagi? Karena yang berlebih itu malah menjadi beleberan atau muncrat di mana-mana, itu akan menjadi kotor. Karena pelumasan ini yang kita butuhkan adalah pelumasan di dalam sini. Ini dia bergerak ini, nah dia yang butuh pelumasan, bukan di tempat yang lainnya. Oke. Nah, selain rantai, nah ini kita perlu pelumasan di area puli-puli. As pulinya kita kasih pelumasan karena dia yang bergerak juga. Pulinya atas bawah kita kasih pelumasan. Kita sembari putar biar dia masuk meresap. Oke, setelah itu kita kasih pelumasan di sini juga karena dia engsel, dia juga mesti bebas pergerakannya. Jadi
kita harus kasih pelumas. Sini juga, sini juga, sini juga. Sedikit-sedikit aja, nggak perlu banyak-banyak. Satu titik, yang penting dia meresap. Kalau di RD-nya memang ada jalur kayak gini, ya kan, kita kasih. Oke. Selanjutnya kita ke bagian FD-nya. Sama. Jadi FD-nya itu kan dia modelnya engsel juga. Ini engselnya, ini jalur kabel. Kita coba lagi. Oke, nah dia langsung meresap. Kalau teman-teman lihat langsung serup, nah dia langsung minum. Oke. Nah, khusus untuk hub, teman-teman sepertinya harus hati-hati karena kita menggunakan ini disk. Disk itu anti sampai kena minyak karena dia akan rusak di kampasnya sama di disknya. Jadi kalau kena minyak itu langsung bunyi-bunyi, remnya nggak pakem walaupun sudah dibersihkan kayak apapun. Jadi untuk bagian hub usahakan copot. Nah, kalau pakai klit di sininya, engselnya. Secara umum itu kita lakukan. Kalau teman-teman menggunakan sepeda yang jenisnya kayak gini, softail, jadi ini masih banyak banget engselnya dan itu harus dikasih pelumasan. Kalau teman-teman yang nggak menggunakan frame gini atau yang dibilang hardtail, contohnya seperti ini, jadi itu aja yang tadi cukup, itu harian aja. Teman-teman bisa perawat secara simple. Oke, ini salah satu trik untuk pelumasan insert kabel. Ya, ini memang perlu dikasih pelumas juga. Oke. Setelah ini sudah sampai atas, kita rilis tanpa harus diputar cranknya. Oke, kita rilis. Sembari kita keluarkan kabelnya. Nah, keluarlah isiannya. Ya, sekiranya cukup, ya kita naikin lagi. Nah, sudah cukup segitu. Oke. Oke teman-teman, di sini kita sudah melakukan atau memberikan sharing ilmu untuk pelumasan sepeda secara umum, bukan yang spesifikasi. Jadi teman-teman bisa lakuin dimanapun dengan minyak pelumas yang ada di pasaran secara umum. Jadi teman-teman nggak usah bingung, mesti harus ya yang inilah yang itu, nggak usah. Jadi itu gambarannya yang sudah kita lakukan dan titik-titik mana aja yang harus kita kasih pelumas dan yang tidak boleh kita kasih pelumas. Oke, stay tune di channel YouTube kita Samurai Bike Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.